وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab Ushul Sunnah, pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kita masuk di poin ke-17. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjumanu wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala yukallimul ibad, Allah berbicara kepada hambanya yaumal qiyamati, di hari kiamat, laisa bainahum wa bainahu turjuman, tidak ada pembatas atau tidak ada penterjemah antara Allah dan mereka. Wal imanu bihi, ahlu sunnah beriman kepadanya. Wat tasdiqu bihi, dan ahlu sunnah membenarkannya, yaitu membenarkan akidah seperti ini. Yaitu poin yang akan dibahas oleh Imam Ahmad di pembahasan kita kali ini, yaitu bahwa Allah berbicara kepada hamba nanti di hari kiamat. Ini cabang dari pembahasan sifatul kalam, pembahasan sebelumnya yang telah kita bahas panjang lebar tentang sifatul kalam, sifat pembicaranya Allah Ta'ala, yaitu Allah itu berbicara. Dan Allah itu berbicara dengan huruf dan kalimat, dan Allah berbicara dengan suara yang didengar. Sehingga bicaranya Allah itu, Allah berbicara itu pertama dengan huruf-huruf yang tersusun kemudian menjadi kalimat. Jadi ada huruf, ada kalimat. Kemudian ketika disampaikan oleh Allah Ta'ala, Allah itu mengeluarkan suara. Bahkan terkadang suara Allah itu keras sampai dinamakan dengan memanggil, dinamakan dengan nida, dinamakan dengan panggilan. Panggilan itu kan keras sampai suara Allah itu terdengar. Dan itu termasuk akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang kita bahas di sini bukan Al-Quran yang merupakan firman Allah, bukan, karena Al-Quran sudah kita bahas. Tetapi yang kita bahas itu pembicaraan Allah kepada makhluk langsung, kepada hambanya. Kalau Al-Quran kan Allah berfirman, disampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada muridnya, terus sampai ke zaman kita. Tetapi yang kita bahas di sini adalah Allah berbicara langsung kepada hambanya. Tidak ada penterjemah antara Allah dan hamba itu. Kalau kita membaca Al-Quran, memang Allah itu berbicara dengan hamba. Tetapi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, Allah berbicara dengan hamba khusus, yaitu hamba khusus. Sehingga nanti hamba-hamba itu dinamakan dengan Kalimur Rahman, orang-orang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Karena itu merupakan kemuliaan. Siapa yang diajak bicara langsung oleh Allah sekarang, berarti itu kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba itu. Seperti Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa kapan? Ketika di dunia.
Tidak ada penterjemah, dan itu menunjukkan kemuliaan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dinamakan, dijuluki Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan beliau. Yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas bukan pembicaraan Allah dengan sebagian hambanya di dunia. Karena kalau yang diajak bicara oleh Allah sebelum hari kiamat itu kan ada tiga. Tiga itu nanti dinamakan dengan Kalimur Rahman. Jadi Kalimur Rahman itu ada tiga. Yang pertama Kalimur Rahman itu Nabi Musa, yang paling terkenal. Kalau Kalimur Rahman, Nabi Musa diajak oleh Allah berbicara langsung di dunia, di dekat Gunung Tursina. Yaitu ketika Allah datang, kemudian Nabi Musa datang. Setelah itu terjadi diskusi langsung antara Allah dan Nabi Musa. Dan Nabi Musa mendengar langsung firman-Nya Allah, suaranya Allah itu langsung didengar tanpa perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah sebelum hari kiamat itu, yang kedua Nabi Adam. Nabi Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam di langit, Allah Ta'ala mengatakan udkhul anta wa zaujukal jannata. Adam, masuklah kamu dan istri kamu ke surga. Sehingga Nabi Adam dinamakan dengan Kalimur Rahman juga. Sehingga Rasulullah ketika ditanya sama Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah Nabi Adam itu nabi? Maka beliau mengatakan, na'am, nabiyyun mukallam. Nabi Adam itu adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, tanpa penterjemah, tanpa perantara. Itu Nabi Adam. Kemudian yang ketiga yang diajak bicara langsung sama Allah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu juga dijuluki dengan julukan Kalimur Rahman. Rasulullah itu juga Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah bicara langsung dengan Nabi Muhammad di atas Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha, sampai malaikat Jibril saja nggak mampu naik ke atas. Sampai di tingkatan, kata Rasulullah, asma'u fihi sharifal aqlam, sampai saya mendengar goresan pena di tempat itu, yaitu pena takdir. Malaikat Jibril nggak mampu sampai ke situ. Sampai akhirnya nanti diwajibkan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam. Jadi manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah sebelum hari kiamat itu ada tiga. Ada tiga, dan itu menunjukkan kemuliaan mereka. Nabi Musa itu di dunia, kemudian Nabi Adam ketika diciptakan, kemudian yang ketiga Nabi Muhammad di atas Sidratul Muntaha. Yang kita bahas di sini, yang dibahas oleh Imam Ahmad bukan di dunia, tetapi yang dibahas oleh Imam Ahmad itu ketika nanti di hari kiamat. Yaitu ketika di hari kiamat itu nanti ada orang-orang yang diajak bicara sama Allah Ta'ala, ada juga nanti orang-orang yang Allah tidak sudi bicara dengan mereka. Nanti kita akan sebutkan rinciannya. Jadi Allah nanti di hari kiamat itu akan bicara dengan hamba satu persatu, tidak ada pembatas, tidak ada penterjemah antara dia dengan Tuhannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali pasti akan diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah di antara keduanya, antara Allah dengan hamba itu. Wala hijabun yahjibuhu, dan tidak ada pembatas, yaitu tidak ada tabir yang membatasi antara Allah dan hamba itu. Langsung melihat langsung, mendengar langsung hamba itu. Nah, kalau kita membaca hadis ini, Rasulullah itu menyebutkan itu semua orang. Jadi semua orang itu nanti akan diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Kapan itu? Itu nanti di padang mahsyar. Itu nanti di padang mahsyar. Pertanyaan,
Apakah orang kafir juga diajak bicara? Iya. Kenapa? Karena padang mahsyar itu gambarannya seperti persidangan. Jadi nanti akan ada peradilan, akan ada persidangan, dan semua akan dipanggil sama Allah, diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Semua. Pertanyaan, apakah menunjukkan berarti mereka itu dimuliakan oleh Allah sampai Allah bicara sama mereka? Seperti tadi, 3 nabi itu kan dimuliakan oleh Allah dengan cara diajak bicara sampai mendapatkan gelar namanya Kalimur Rahman. Pertanyaan, apakah Allah ketika bicara dengan penghuni padang mahsyar, apakah mereka itu dimuliakan? Kita katakan tidak. Firman Allah ketika itu bukan menunjukkan kemuliaan kepada mereka, tapi ketika mereka diajak bicara, mereka semakin ketakutan. Jadi pembicaraan Allah kepada mereka itu sebagai azab bagi mereka. Pembicaraan Allah kepada mereka itu sebagai azab, maka mereka tidak menikmati dengan suaranya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka semakin ketakutan. Mereka itu semakin ketakutan nanti ketika di hari kiamat. Dan nanti kalau kita membaca beberapa riwayat, ketika orang itu diajak bicara sama Allah Ta'ala, yaitu nanti akan ada persidangan. Persidangan itu semuanya lengkap. Nanti akan ada persidangan yang besar. Ketika nanti di persidangan itu, nanti Allah itu akan memanggil orang. Jadi orang-orang itu akan dipanggil satu persatu. Semuanya nanti akan dipanggil, suruh maju sama Allah Ta'ala. Kemudian nanti akan ada diskusi antara Allah dengan hamba itu, yang mana tidak ada penterjemah. Tidak ada penterjemah. Dan nanti ketika diajak diskusi, semuanya itu nanti akan disebutkan semua amal-amal soleh dia. Jadi semua amal-amal soleh dan amal-amal dosa yang dia kerjakan itu nanti semuanya akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Ada sebuah hadis, ini saya sebutkan beberapa riwayat, gambaran bagaimana nanti di hari kiamat diskusinya itu kayak apa, panggilannya itu kayak apa. Di dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ini saya bacakan riwayatnya. Bainama ana amshi ma'a ibni Umar radhiyallahu anhuma, pernah suatu ketika saya itu berjalan bersama Abdullah bin Umar, akhidun biyadihi, dalam kondisi saya itu memegang tangannya beliau. Idh arada rajulun, tiba-tiba datang orang kepada beliau kemudian bertanya, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa. Wahai Abdullah bin Umar, kamu mendengar Rasulullah enggak ketika Rasulullah itu membicarakan tentang Allah itu ngomong berbisik-bisik dengan hamba, yaitu Allah itu ngomongnya itu bisik-bisik dengan hamba. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yudnil mu'min, Allah itu nanti akan mendekatkan orang mukmin. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu, kemudian Allah itu akan menutup. Jadi Allah panggil seorang hamba yang beriman, ketika sudah dipanggil dan dekat dengan Allah Ta'ala, setelah itu Allah akan meletakkan kanaf. Kanaf itu kayak penutup, jadi penutup tempat. Wa yasturuhu, akhirnya ditutup, tidak ada orang yang melihatnya. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala bertanya sama hamba itu, ata'rifu dzamba kadza, kamu ingat nggak dosa kamu yang itu? Ata'rifu dzamba kadza, kamu percaya, kamu yaitu kamu itu percaya dan kamu menerima dosa kamu ini enggak? Sebutkan semua dosa-dosanya itu. Fayaqulu na'am rabbi, ya wahai Tuhanku, saya akui, saya mengakui dosa saya akui dosa saya. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, sampai ketika Allah sudah sebutkan dosa-dosa yang dia kerjakan, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia itu mengira dirinya pasti akan binasa, akan diazab oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dosanya semuanya dibongkar sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala berkata kepada hamba itu, satartuha alaika fid dunya, hambaku, dosa-dosa kamu ini yang saya sebutkan ini, itu saya sudah tutupi ketika kamu di dunia, sehingga kamu di dunia nggak ada yang tahu dosa kamu ini. Wa ana aghfiruha lakal yawm, hari ini
dosa kamu akan saya hapuskan, saya akan ampuni dosa-dosa kamu. Fayu'ta kitaba hasanatihi, setelah itu buku catatan amalnya dikasih, kemudian dia itu mengambilnya dengan tangan kanan. Wa ammal kafir wal munafik, sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka sidangnya itu terang-terangan. Sampai Allah telah mengatakan kepada para saksi, malaikat, manusia, jin, semuanya suruh lihat semua, lihat sini semua, lihat. Dibongkar satu persatu. Ketika Allah mengatakan, kamu akui dosa ini enggak? Iya, semuanya langsung melaknat semua. Setelah itu Allah Ta'ala, Rasulullah membacakan dalam surat Hud ayat ke-18, haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Ketika mereka itu disebutkan dosanya, maka semua, yaitu Allah menyebutkan dosanya orang itu, maka semua yang menyaksikan, semuanya mereka haula illadzina kadzabu ala rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ala laknatullahi ala dzalimin, sesungguhnya laknat Allah tercurah kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, intinya nanti di hari kiamat itu akan ada peradilan, dan nanti akan disebutkan semua dosa-dosa yang kita perbuat itu nanti akan disebutkan. Ada riwayat yang lain, saya bacakan beberapa riwayat biar tergambar semua. Kalau tadi kan jelas antara orang mukmin dan orang munafik kafir itu beda caranya itu. Orang mukmin ditutup, sedangkan orang kafir itu dibuka, sehingga persidangannya itu secara terbuka. Di dalam hadis yang lain, saya bacakan riwayat yang lain, Rasulullah SAW beliau mengatakan, yu'nil mu'mina yaumal qiyamah min rabbih. Allah itu mendekatkan seorang mukmin sampai dekat sama Allah Ta'ala, dipanggil hatta yadha'a alaihi kanafahu. Setelah itu ditutup sama Allah Ta'ala, fayudzakiruhu bi ba'di ghadaratihi fid dunya. Akhirnya Allah menyebutkan dosa-dosa dia yang dia kerjakan di dunia. Fayaqulu lahu, maka Allah Ta'ala bertanya, alam taf'al kadza, bukankah kamu dulu berbuat seperti ini? Alam taf'al kadza, bukankah kamu berbuat seperti ini? Alam taf'al kadza, bukankah kamu berbuat seperti ini? Fayaqulu bala ya rabbi, maka hamba itu mengatakan, benar wahai Tuhanku. Fayaqul, kemudian orang itu bertanya kepada Allah Ta'ala, ya rabbi alam taghfir hali, Tuhanku, apakah engkau itu nanti mengampuni dosa-dosa saya? Fayaqulu rabbu, maka Allah Ta'ala mengatakan, bala, akan saya ampuni. Bimaghfirati balagat manzilataka hadhihi, ketahuilah wahai hambaku, kamu sekarang di derajat surga seperti ini, yaitu nanti kamu itu derajat tinggi di surga itu bukan karena amal kamu. Kenapa? Amal kamu itu akan terhapus dengan banyaknya dosa yang kamu kerjakan, tetapi kamu itu tinggi derajatnya di surga karena pengampunanku. Yaitu apa? Saya akan ampuni dosa-dosa kamu. Dalam riwayat yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inni la'alamu akhira ahlal jannati dukhulan. Saya, kata Rasulullah, saya itu tahu siapa orang yang paling akhir masuk surga. Yaitu siapa? Nanti orang yang paling akhir masuk surga itu siapa? Wa akhira ahlil nari khurujan minha, dan siapa orang yang terakhir keluar dari neraka? Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Orang, yaitu siapa itu? Orang yang paling akhir keluar dari neraka, paling akhir masuk surga. Kata Rasulullah mengatakan, dia itu adalah orang yang didatangkan di hari kiamat. Fayuqal, akhirnya dikatakan kepada hamba itu, urudu alaihi sigharu dzunubihi, coba bacakan semua dosa-dosa kecil dia. Akhirnya dosa-dosa kecil itu dibaca. Kamu berbuat dosa ini kan, kamu berbuat dosa ini kan. Warfa'u anhu kibaroha, dan tolong dosa-dosa besarnya dicabut. Sehingga apa? Tidak dibacakan. Dosa-dosa besarnya itu tidak dibacakan. Fatu'radu alaihi sigharu dzunubihi. Ketika dibacakan, yang dibacakan itu hanya dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Fayuqal, maka dikatakan kepada hamba itu, amilta yauma kadza wa kadza, di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian kamu berbuat seperti ini. Wa amilta yauma kadza wa kadza, di tanggal sekian, jam sekian, di tempat ini kamu berbuat seperti ini. Fayaqulu na'am, benar wahai Tuhanku, saya akui. La yastati'u ayyunkir, hamba itu tidak bisa memungkiri. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubihi. Coba perhatikan sabdanya Rasulullah. Ketika dibacakan dosa-dosa yang kecil yang dia itu akui, dia itu takut kalau dosa yang besar itu dibongkar juga.
Akhirnya gelisah dia itu, yaitu dosa-dosa yang kecil sudah dibongkar semua ini, satu dibacakan semuanya itu. Maka dia itu gelisah, ketakutan, dia itu gemeter karena tinggal yang besar-besar ini akan disebutkan dosanya itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hamba itu, fa inna laka makana kulli sayyi'atan hasanatan. Wahai hambaku, setiap tulisan kejelekan ini, yaitu tadi yang dibacakan, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, kamu berbuat ini, setiap tulisan kejelekan ini akan saya ganti dengan kebaikan. Yaitu apa? Ada tulisan misalkan kamu di waktu ini kamu berbuat kesalahan ini, kata Allah Ta'ala mengatakan setiap tulisan kejelekan akan saya ganti dengan tulisan kebaikan. Fayaqulu Rabbi, maka hambanya itu bingung. Setelah itu dia mengatakan, Rabbi qad amiltu asya la araha huna. Wahai Tuhanku, saya dulu mengamalkan amal-amal kejelekan yang besar-besar, kok saya tidak melihat tulisannya. Yaitu tidak disebut, tidak dibongkar, tidak dibuka sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Allah itu tertawa. Sampai akhirnya Allah itu tertawa melihat keheranan hamba itu. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Rasulullah ketika menyebutkan riwayat ini, Rasulullah itu juga tertawa. Kenapa? Karena yaitu menyebutkan tertawanya Allah Ta'ala. Rasulullah tertawa hatta badat nawajiduhu, sampai giginya beliau itu kelihatan, yaitu ketika beliau itu tertawa. Dan ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi intinya kalau kita perhatikan dari beberapa riwayat ini, bahwasanya nanti di hari kiamat itu akan ada pembicaraan. Allah akan berbicara dengan kita, dan nanti Allah itu akan menyebutkan semua dosa-dosa kita di padang mahsyar yang dinamakan dengan taklim, istilahnya itu taklim. Jadi ya, dulu pernah kita sebutkan ketika kita bicara masalah hari kiamat itu ada fase-fase nanti akan kita lalui. Pertama kita di padang mahsyar, matahari didekatkan. Setelah itu nanti setelah itu baru masuk ke neraka jahanam didatangkan. Kemudian kita dipanggil, Allah datang di padang mahsyar, kita dipanggil satu persatu. Setelah selesai baru kita nanti akan dihisab. Hisab itu apa? Dibongkar kitab kita, buku kita akan dibongkar. Setelah itu nanti kita akan ditimbang. Setelah itu kita akan menerima catatan amal kita. Kemudian setelah itu nyebrang jembatan. Kemudian nanti kita masuk kontoroh. Kemudian setelah itu baru kita diizinkan masuk ke dalam surga. Sehingga prosesnya itu panjang sekali prosesnya itu. Dan nanti ketika di hari kiamat itu di padang mahsyar, yaitu proses hisab. Hisab itu kan kayak pembukaan buku catatan amal malaikat. Jadi dia akan dibuka. Malaikat itu kan mencatat banyak sekali. Malaikat kanan dan kiri. Semua perbuatan kita semuanya didata semua, dicatat semua. Sampai kita bingung ketika dibongkar. Semua amal-amal itu semuanya terdata, lengkap. Itu datanya Allah itu lengkap, detail per detik itu ada, per ucapan itu ada. Sampai akhirnya kan kita bingung, sampai kita mengatakan ma li hadzal kitab. Ini buku apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan amalan yang besar dan yang kecil kecuali semuanya terdata. Wa wajadu ma amilu hadira, semua mendapatkan amal mereka semuanya hadir dalam catatan itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang hamba. Nah nanti tadi kita sebutkan riwayatnya, orang ketika mau dihisab itu dibukakan bukunya. Kan dia dipanggil sama Allah Ta'ala. Ada riwayat yang lain. Jadi orang itu ketika dipanggil, misalkan ya fulan ta'al, ya si ini ayo maju. Misalkan giliran saya, misalkan saya dipanggil sama Allah Ta'ala, sini maju. Maka ketika saya maju menuju Allah Ta'ala itu dalam kondisi Allah marah luar biasa, sehingga kita itu ketakutan dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Allah murkanya luar biasa. Demikian juga kita itu ketika mendengar suaranya Allah ketakutan, sehingga kita nggak menikmati suara Allah itu, enggak. Kita juga nggak menikmati melihat wajah Allah itu, enggak. Kenapa? Karena Allah di puncak kemarahan. Sehingga nanti orang itu maju, ketika maju dia itu cuma menunduk ketakutan. Semuanya was-was semua, semuanya ketakutan semua, apakah dia selamat atau tidak. Maka dia itu nunduk, jalan itu nunduk, maju itu nunduk. Kemudian dia itu coba tengok ke kanan. Kemudian dia tengok ke kiri. Fala yara illa ma qaddama min amalihi. Ketika dia menengok ke kanan, yang dia lihat cuma amalnya. Dia lihat ke kiri, yang dia lihat cuma amalnya. Setelah itu apa? Putus asa lah hamba itu. Akhirnya dia maju, ketika mulai mengangkat sedikit kepalanya, dia melihat di depannya itu api neraka jahanam yang sudah menyala-nyala. Setelah itu dipanggil, sini kamu dekat sama saya. Akhirnya kalau kita semakin maju, semakin putus asa lagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya ketika kita sudah dekat sama Allah Ta'ala,
Maka nanti proses pembicaraan itu nanti ada dua. Yang pertama, kalau dia itu orang yang beriman, ketika kita di hadapan Allah, maka Allah itu meminta ditutup. Jadi kayak ada penutupnya, kain penutupnya, di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Lah setelah itu apa? Kita baru dibuka bukunya. Di tanggal sekian, jam sekian kamu berbuat seperti ini, jam sekian, kamu berbuat seperti terus sebutkan itu. Kita semuanya cuma mengakui, benar wahai Tuhanku, ya saya kerjakan itu wahai Tuhanku. Semua kita akui, dan semua kita nanti di hari kiamat itu baru kita akan ingat memori-memori kita dulu itu. Masya Allah, saya dulu baru ingat saya berbuat seperti itu, saya belum bertobat. Ya Allah, saya berbuat seperti itu, saya belum bertobat. Kalau sudah bertobat selesai. Kalau seandainya kita berbuat dosa, kita bertobat, sudah terhapus. Tapi ini yang di bawah itu yang belum bertobat. Dan banyak dosa-dosa kita yang kita itu nggak tahu sekarang itu. Kayak dosa yang sudah kita lupakan lah itu, tapi rupanya di catatan Allah nggak terlupakan dosa itu. Akhirnya apa? Ketika dibacakan, kita cuma mengatakan, benar wahai Tuhanku, iya saya akui wahai Tuhanku. Cuma putus asa dia itu. Akhirnya apa? Dia cuma melihat dirinya, binasa saya ini pasti ini. Akhirnya Allah telah mengatakan, wahai hambaku, coba kamu lihat ketika di dunia kamu berbuat dosa sebanyak ini, semuanya saya tutupi. Sehingga apa? Istri kamu nggak tahu, suami kamu nggak tahu, orang tua kamu nggak tahu, anak kamu nggak tahu, teman-teman kamu nggak tahu. Sehingga apa? Kamu wibawanya masih terjaga gitu. Harga diri kamu itu masih bisa diselamatkan. Kenapa? Karena dosa kamu itu nggak ada orang yang tahu. Coba kalau seandainya dosa kita dibongkar sama Allah Ta'ala sampai semua orang tahu, habis diri kita itu. Nggak ada orang yang percaya sama kita lagi kan gitu. Tapi alhamdulillah ditutupi sama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, coba kita lihat dosa-dosa kamu itu, coba dilihat di dunia, ingat dunia, tidak ada yang tahu sama sekali. Ini cuma urusan saya dengan kamu saja. Akhirnya setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, maka hari ini semua dosa-dosa ini saya hapuskan. Setelah itu apa? Selesai, baru tabirnya dibuka. Akhirnya apa? Orang-orang juga nggak tahu apa yang disebutkan sama Allah itu apa, nggak ada yang tahu. Maka apa? Allah menutupi aibnya orang itu dunia dan hari kiamat. Sampai nggak ada yang tahu sama sekali aibnya orang itu. Itu siapa itu? Orang yang berbuat dosa masih ada rasa takut, masih ada rasa malu. Maksudnya apa? Kalaupun kita itu berbuat dosa, pahami ini, kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat yang kita itu bisa bersih dari dosa, nggak mungkin. Terkadang ada kalanya di mana iman kita itu akan turun, drop iman kita itu. Dan ketika iman kita lagi turun, syaitan itu tahu sekali itu. Iman kita lagi turun itu, syaitan itu tahu dia itu. Akhirnya apa? Syaitan memanfaatkan pas lagi dropnya iman kita ini, kita akan dipaparkan syahwat kita ini. Syahwat akan dipaparkan sampai akhirnya apa? Tergelincir kita itu. Ketika kita tergelincir, minimal itu kita punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Setelah kita berbuat dosa, nangis kita terhadap dosa kita. Kita tahu kita dosa, saya tahu, sadar saya itu. Bukan berarti saya itu nggak tahu ilmunya, saya tahu ilmunya, tapi syahwat lebih dominan. Akhirnya apa? Minimal dia itu takut, dan minimal dia itu malu. Sehingga apa? Saya tidak akan cerita ini kepada orang. Biarkanlah saya kalau berbuat dosa, saya sembunyi. Saya kalau berbuat dosa, saya masuk kamar. Saya berbuat dosa, saya pergi ke hutan. Wes, biarkan ini urusan saya dengan Tuhan saya. Gak ada yang tahu, dan saya malu kalau ada orang mendengar atau melihat dosa saya. Saya tutupi wes dosa saya itu. Maka orang seperti ini nanti orang-orang yang aibnya itu akan dijaga sama Allah Ta'ala. Dia itu nanti akan ditutupi aibnya, sehingga dunia dan akhirat gak ada yang tahu dosa dia. Taunya semua orang itu baik. Masya Allah, orang itu baik sekali. Orang itu baik sampai hari kiamat. Taunya orang itu baik, padahal dia itu punya banyak sekali dosa yang ditutupi sama Allah Ta'ala. Nah itu kata tadi kita sebutkan, jika bukan karena Allah mengampuni dosa kita, semua kita binasa, gak ada yang selamat sama sekali itu. Nah itu Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, jika seandainya Allah itu mengambil dosa-dosa kita, mataroka ala dhahriha min dabah, semuanya binasa semua, gak ada yang selamat gitu. Siapa yang bisa kita itu kebaikannya lebih banyak dari keburukan? Gak ada. Pasti keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita itu. Binasa semua kita itu. Itu kalau seandainya dia itu masih punya rasa takut, masih punya rasa malu, sehingga dia itu berbuat dosa. Dia itu takut sama Allah Ta'ala, tahu dia itu berbuat dosa. Dia sudah sering berdoa, wahai Tuhanku, bersihkan hati saya. Karena kan termasuk doa yang bagus itu. Jadi terkadang itu yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu Allah menghilangkan minat dalam hati kita untuk berbuat dosa. Itu yang luar biasa. Daripada kita itu minta pengampunan. Oleh itu ada namanya rahmat, ada namanya maghfirah, pengampunan.
Itu beda kata para ulama itu. Antara rahmat dan maghfirah itu beda. Kalau rahmat itu Allah memutuskan, Allah itu diputus. Jadi Allah itu memadamkan keinginan dosa, sehingga dia itu nggak punya dosa lagi, keinginan nggak ada gitu. Itu namanya rahmat. Kalau Allah merahmati. Sedangkan kalau Allah mengampuni, memaghfirah, namanya maghfirah. Mengampuni maksudnya apa? Orang itu sudah jatuh dalam dosa, kemudian Allah tutupi dosanya. Yang terbaik itu yang mana? Yang pertama. Yang terbaik yang pertama. Ketika apa? Allah padamkan keinginan dosa kita dalam hati kita, itu keinginan saja sudah nggak ada gitu. Nah, itu yang luar biasa. Dan itu kata para ulama, biasanya yang bisa memadamkan keinginan untuk berbuat dosa itu sedekah. Oleh itu kenapa Rasul itu mengatakan as-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'un narul hatabah, kama yudfi'ul ma'un nar. Rasulullah mengatakan sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maksudnya memadamkan itu apa? Minat untuk dosa itu nggak ada. Dan itu yang luar biasa. Terkadang itu kita sudah sering berdoa. Saya sendiri juga sering berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah itu bersihkan hati kita, tapi nggak bisa gitu. Padahal saya itu sering berdoa dengan doa yang Rasulullah doakan. Jadi ada cerita, ada seorang pemuda itu yang pengen berzina. Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang anak muda mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya berbuat zina. Jengkel para sahabat itu. Akhirnya para sahabat mengatakan, mah, apa ini, kurang ajar kamu sama Rasulullah itu. Rasulullah mengatakan, udah sabar, suruh ke sini anak sini nak. Anak masih muda gitu loh. Setelah itu dudukkan nempel sama Rasulullah duduknya itu. Akhirnya Rasulullah mengajak diskusi. Nah, kalau seandainya ibu kamu berzina, kamu seneng nggak? Nggak, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, bagaimana kalau kamu punya kakak perempuan berzina, kamu suka nggak? Nggak ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, terus kalau kamu itu punya bibi berzina, kamu suka nggak? Nggak ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, demikian juga wanita yang kamu ajak berzina, keluarga mereka nggak suka. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah? Masya Allah, ini doa yang luar biasa ini. Ya, saya pun sering doa seperti, tapi namanya manusia itu nggak bisa, kita manusia gitu. Rasulullah itu pegang dadanya orang itu. Apa kata Rasulullah? Allahumma gfirlah, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Allahumma gfir dzambahu, Tuhanku ampuni dosa anak ini, ampuni dosanya anak ini. Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu, wahai Tuhanku bersihkan hati anak ini, bersihkan hatinya. Wa hasin farjahu, dan jaga kemaluan hamba ini, yaitu anak muda ini, wahai Tuhanku. Apa kata pemuda ini? Demi Allah, setelah Rasulullah pegang dada saya, kemudian didoakan doa ini, minat zina nggak ada lagi sama sekali, hilang minatnya itu. Yang dulunya menggembu-gembu pengen zina, hilang wes, nggak ada minat sama sekali itu. Lah yang hebat itu minat itu hilang. Maka itu saya pun juga sering berdoa itu, sering sekali saya berdoa itu. Kalau doa saya kan, kalau tadi kan Rasulullah mengatakan Allahumma gfir dzambahu, itu kan karena dia. Kalau saya berarti Allahumma gfir dzambi wa tahhir qalbi wa hasin farji, Tuhanku ampuni dosaku, bersihkan hatiku, dan jaga kemaluanku. Yaitu maksudnya apa? Yang paling inti itu bersihkan hatiku. Sampai kita itu punya niatan dosa itu nggak ada itu. Pengen berzina, pengen minum khamar, pengen makan riba, pengen berbohong, pengen itu sudah nggak ada gitu. Itu yang luar biasa. Allahumma gfir dzambi wa tahhir qalbi wa hasin farji. Itu doanya Rasulullah. Itu bagus kalau kita itu sering berdoa seperti ini, bagus. Nah, jadi intinya kita itu manusia biasa. Kita manusia biasa, di mana kita itu pasti akan jatuh dalam dosa. Tidak mungkin tidak gitu. Kita bukan malaikat. Tapi saya katakan, kalau kita berbuat dosa, minimal kita itu punya dua. Minimal kita itu punya dua. Yang pertama, kita pasti punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita itu masih punya rasa malu, sehingga kita nggak mau dilihat sama orang, kita nggak mau cerita sama orang. Wis, biarkanlah itu urusan saya dengan Allah Ta'ala. Istri saya saja kalau bisa nggak usah tahu dosa-dosa saya, dan nggak usah saya bongkar lagi, selesai mas. Itu urusan saya dengan Tuhan saya. Biarkanlah nanti Allah itu akan menghisap saya. Wis, itu urusan saya dengan Tuhan saya. Allah nanti Maha Pengampun. Nah, jadi seperti itu. Maka itu ya namanya manusia seperti itu, dan nanti akan disidang semuanya sama Allah Ta'ala. Kita semuanya nanti akan disidang sama Allah Ta'ala. Tapi kalau
kita itu orang berbuat dosa, kita nggak punya rasa takut, kita nggak punya rasa malu, bahkan kita berbuat dosa di live-kan atau di foto, kemudian di share di media sosial, bahkan disebarkan. Masya Allah, naudzubillah itu. Orang seperti ini nggak ada kehormatan sama sekali. Sehingga apa? Nanti orang ini dibongkar semua aib dia di semua makhluknya. Sehingga malaikat semuanya tahu, demikian juga jin semuanya tahu, kemudian manusia semuanya tahu. Akhirnya aibnya terbongkar semua orang itu. Orang seperti ini nggak punya harga diri sama sekali. Oleh itu namanya orang, sejelek-jeleknya orang, minimal dia itu kalau di persidangan itu rasa malunya itu ada gitu, rasa takut. Di kita pun kan seperti itu. Ada seorang wanita yang korupsi misalkan itu, dulunya nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah pakai cadar. Ketika ditangkap kemudian disidang di pengadilan, pakainya cadar ketika masuk pengadilan itu. Kenapa seperti itu? Saking malunya dia itu. Berarti apa? Masih ada rasa malu gitu. Nah ini enggak, orang berbuat dosa malah disiarkan di mana-mana itu. Naudzubillah, orang seperti ini itu enggak punya kehormatan sama sekali. Nah jadi intinya kita itu manusia biasa yang kita itu bukan malaikat. Nanti Allah akan bongkar semua aib-aib kita, tidak ada kecuali pengampunan Allah Ta'ala. Maka saya sering katakan, jangan terlalu pede dengan amal yang kita perbuat. Anda mau sekarang itu cadaran, mau Anda itu jenggotan, mau Anda kenal sunnah lah, atau Anda yang paling salafi, paling sejati, paling tulen lah, atau Anda itu orang yang rajin sholat, rajin puasa. Jangan terlalu pede dengan amal yang kita kerjakan. Kenapa? Dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan pengampunan Allah, semua kita binasa. Maka apa? Yang ada itu cuma pengampunan Allah Ta'ala, dan itu yang kita minta. Oleh itu ada seorang penyair yang sering sekali lah di kita itu kayak orang ya kocak lah itu. Ada seorang penyair yang sangat terkenal lah kalau di kita itu. Kemudian dia itu ya dulunya seperti itu, syair-syairnya itu mensifati wanita, mensifati khomer, mensifati yang lainnya itu. Setelah itu dia itu bertobat, melantunkan sebuah syair sampai akhirnya nanti diampuni dosanya. Rabbi qad adzuma dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka adzam. Tuhanku, sungguh saya tahu dosaku itu sangat besar sekali, tapi saya tahu wahai Tuhanku, pengampunan Engkau lebih besar daripada dosaku. Sampai akhirnya apa? Diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Jadi intinya kita itu nanti akan diajak bicara sama Allah Ta'ala satu persatu. Kapan itu? Di padang mahsyar. Dan nanti kalau tadi saya katakan di padang mahsyar itu Allah berbicara dengan hamba, dan hamba tidak menikmati untuk mendengar firman-Nya Allah Ta'ala. Maka nanti ada pembicaraan Allah yang kedua dari kiamat, khusus Allah berikan kepada penghuni surga. Di sanalah nanti kita akan menikmati ketika kita itu mendengar suaranya Allah Ta'ala. Kita nanti akan menikmati ketika kita itu melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi ketika kita seperti itu baru kita nanti akan menikmati. Maka itu pembicaraan Allah dengan kita itu ada dua. Pembicaraan di hari kiamat masih. Pembicaraan Allah di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar kita nggak akan menikmati. Kita melihat Allah tapi ketakutan. Kita mendengar suara Allah tapi kita ketakutan. Kita nggak menikmati. Tapi nanti ada kenikmatan yang khusus Allah berikan kepada penghuni surga, di mana kita akan melihat wajah Allah dan kita menikmati. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar, masalah kita melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian kita akan mendengar suara Allah. Allah akan bicara sama kita dan kita menikmati lezatnya mendengar suara Allah Ta'ala. Itu kapan? Ketika kita itu masuk surga. Ada beberapa ayat yang menjelaskan dan hadis yang menjelaskan diskusi nanti atau obrolan Allah dengan penghuni surga. Obrolan Allah dengan penghuni surga, dan penghuni surga itu merasakan lezatnya. Mereka itu bisa ngomong sama Allah Ta'ala, mereka bisa mendengar suara Allah, itu sangat lezat sekali. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58. Allah Ta'ala berfirman, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga, mereka itu pada hari itu sibuk dengan urusan mereka, kenikmatan mereka. Kenapa? Karena penghuni surga itu Allah akan berikan rakus untuk menikmati syahwat mereka itu sampai 100 kali lipat.
Jadi pengen makan, pengen minum, pengen berhubungan itu sampai 100 kali lipat. Kalau Nabi Muhammad itu diberikan 30 kali lipat. Jadi Nabi Muhammad itu khusus Allah berikan kekuatan 30 kali lipat daripada manusia biasa. Sehingga kekuatan Rasul itu luar biasa. Batu besar, para sahabat gak ada yang bisa mecah. Datang Rasulullah, pecah sekali pecahan, hancur batunya itu. Karena Rasulullah itu kuat sekali. Rasulullah pernah menggilir istrinya semuanya dalam satu malam, bisa. Karena Rasulullah itu diberikan uqtiya salasin, quwata salasin. Rasulullah diberikan kekuatan 30 kali lipat. Kalau nanti di hari kiamat, orang masuk surga itu diberikan kelipatan 100 kali lipat. Sehingga mereka makan minum itu syahwatnya makan minum itu nggak selesai itu. Jadi rakusnya itu mereka itu luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada kegiatan yang lain gitu. Kegiatan yang lain nggak ada gitu. Jadi maka Allah Ta'ala mengatakan mereka itu semuanya sibuk untuk apa? Untuk makan, minum, berhubungan, makan, minum, berhubungan. Dan mereka di surga seperti itu kegiatan mereka itu. Mereka makan, ya mereka nggak kencing, nggak bosan, nggak BAB, nggak kentut, nggak apa-apa. Kenapa? Jadi mereka itu kalau makan, semakin mereka makan, semakin mereka pengen makan lagi gitu. Semakin mereka makan, pengen makan lagi itu. Terus seperti jadi, kecuali kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia kan membosankan kan itu. Coba kita misalnya setiap hari makannya daging terus kan bosan. Kecuali orang Pekalongan makannya megono nggak bosan-bosan itu, megono terus makanannya itu. Tapi kalau orang kan makan gereh terus kan bosan juga itu. Masya Allah gereh terus apa nggak ada yang lain kan gitu. Jadi terkadang kenikmatan dunia itu membosankan, kalau akhirat tidak. Sehingga apa? Mereka akan diberikan kekuatan itu sampai 100 kali lipat mereka itu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka sama orang-orang yang seleting dengan mereka, yaitu teman-temannya, istrinya, kemudian suaminya, itu sering duduk di atas dipan-dipan. Mereka itu duduk bersandar, ngobrol di antara mereka. Lahum fiha fakihatun. Mereka memiliki buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan mereka memiliki apa yang mereka inginkan. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan salamun qaulam min rabbir rahim. Salam, sebuah ucapan dari Tuhan mereka. Lah di sini salamun qaulam min rabbir rahim itu apa? Salamun qaulam min rabbir rahim, ucapan salam, yaitu sebuah ucapan dari Tuhan mereka yang Maha Penyayang. Maksudnya itu Allah itu datang kepada mereka dan Allah mengucapkan salam kepada mereka. Ketika Allah itu mengucapkan salam kepada mereka, mereka itu sangat senang sekali mendengar salamnya Allah Ta'ala. Ya seperti kita lah gitu. Kita misalkan kita lagi ya cinta-cintaan sama istri kita, suami kita, sehari nggak dengar suaranya saja itu kangen kan gitu. Walaupun cuma nelpon pengen dengar suaranya itu, dengar suaranya selesai kan gitu. Apalagi kalau yang ngomong Allah Ta'ala itu kayak apa senangnya kita dengan dengar suaranya Allah. Masya Allah suaranya Allah itu indah sekali gitu, karena saking sayangnya kita, cintanya kita kepada Allah Ta'ala. Maka salamun qaulam min rabbir rahim, yaitu Allah akan datang kepada mereka. Allah nanti akan mengucapkan salam kepada mereka. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyyah itu ucapan perjumpaan. Ketika mereka berjumpa, saling berjumpa, itu namanya kita mengucapkan kalimat tahiyyat. Yauma yalqaunahu, ketika mereka berjumpa dengan Tuhannya, adalah salam, yaitu mereka itu saling mengucapkan salam. Mereka mengucapkan salam kepada Allah, Allah menjawab salamnya mereka. Allah mengucapkan salam kepada mereka, mereka menjawab salamnya Allah Ta'ala. Dan itu sangat indah sekali, suaranya Allah itu sangat indah, sehingga mereka itu sangat senang sekali mendengar suara salamnya Allah Ta'ala, apalagi sampai melihat wajahnya Allah Ta'ala. Ada beberapa riwayat juga menjelaskan tentang Allah itu berbicara kepada penghuni surga, diskusi antara Allah dengan penghuni surga. Di antaranya saya sebutkan beberapa contoh saja. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhaddits. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang nasihati para sahabat, ngajar para sahabat. Rasulullah ngomong, para sahabat semuanya mendengar. Wa indahu rajulun min ahlil badiyati. Di antara yang duduk itu ada orang dari Badui, dari pedalaman datang kemudian ikut duduk. Anna rajulan min ahlil jannati ista'dzana rabbahu fi zar'i. Orang Badui itu petani. Dia mendengar Rasulullah sedang cerita penghuni surga. Rasulullah menceritakan,
nanti di surga itu ada orang, dia itu minta izin sama Allah untuk menanam, yaitu bertanilah mereka itu. Ada orang pengen menanam di surga karena dia itu di dunia itu cinta pertanian. Faqala lahu, maka Allah ngomong sama orang itu, alastafi masyita, bukankah engkau itu mendapatkan apa saja, ngapain harus menanam? Kamu tinggal makan buah anggur saja, buah anggur datang gitu. Maka dia mengatakan, qala bala, benar wahai Tuanku, di surga semuanya ada. Walakinni uhibbu an azra, tapi saya itu hobinya menanam. Saya itu hobinya petani. Saya senang dengan cocok tanam wahai Tuanku. Apakah saya itu boleh menanam di surga? Akhirnya Allah memberikan kepada dia itu biji. Fabadhara, akhirnya bijinya itu ditanam. Ketika ditanam, fabadara torfa, langsung tumbuh. Yaitu tidak menunggu waktu, langsung tumbuh. Nabatuhu, langsung tumbuh. Wastiwahu, kemudian langsung besar pohonnya itu sampai akhirnya keluar buah-buahan. Wa kana amsalal jibal, Rasulullah mengatakan, dan buah-buahan itu besarnya satu gunung, yaitu besarnya satu gunung. Fayaqulullah, maka Allah Ta'ala mengatakan, dunaka ya bena Adam, cukup wahai anaknya Adam, cukup segitu saja yang kamu tanam. Fa innahu la yushbi'uka syai'un, maka dia mengatakan, yaitu dia pengen nanam lagi itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, cukup gitu. Bukankah itu sudah cukup gitu? Maka hamba itu mengatakan, enggak wahai Tuanku, saya pengen nanam lagi itu. Sampai akhirnya apa? Orang Badui ketika mendengar cerita ini, dia mengatakan, wallahi la tajidu illa quraisyan atau ansariyan. Berarti ya Rasulullah, ini kata orang Badui itu ketika mendengar tadi, berarti ya Rasulullah, mereka itu pasti orang Ansor itu. Akhirnya kenapa? Karena orang Ansor itu paling suka cocok tanam gitu. Yaitu karena memang ahli cocok tanam itu kan orang Quraisy pendatang yang datang ke Madinah, atau orang Ansor memang orang Madinah. Oh, berarti dia itu orang Quraisy yang datang ke Madinah atau orang Ansor ya Rasulullah. Fa innahum ashabuz zara, karena memang mereka itu petani-petani yang jago-jago mereka itu. Wa amman nahnu, sedangkan kami ya Rasulullah, kami badui-badui tinggal di pedalaman-pedalaman itu. Falas nabi ashabi zara, kami itu bukan ahli pertanian, sehingga mungkin itu bukan saya ya Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah tertawa. Mendengar ucapan orang Badui itu, Rasulullah tertawa. Contoh lagi diskusi antara Allah, obrolan Allah dengan penghuni surga itu disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Allah nanti di hari kiamat, Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannati, dan kata ya itu menunjukkan jauh, yaitu Allah memanggil dengan suara yang lantang, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga. Fayaqul, maka penghuni surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daika, ya wahai Tuanku, saya penuhi panggilan engkau. Fayaqul, maka Allah telah mengatakan, hal raditum, apakah kalian sudah ridho dengan kenikmatan yang saya berikan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, fayaqulun, maka mereka mengatakan, wa ma lana la nardo, kenapa kita enggak ridho wahai Tuanku? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak engkau berikan kepada seseorang selain kami, yaitu kenikmatan yang luar biasa di surga engkau berikan kepada kami. Fayaqul, maka Allah telah mengatakan, ana u'tika afdhala min dzalika, saya akan berikan kepada kamu kenikmatan yang lebih daripada itu, yaitu daripada semua kenikmatan yang kamu rasakan di surga. Maka mereka mengatakan, mereka mengatakan, ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dzalika, apalagi yang lebih mulia dari itu ya Tuanku? Fayaqulu, maka Allah telah mengatakan, uhillu alaikum ridwani, sekarang kalian hanya mendapatkan ridhoku. Wala askhatu alaikum ba'dahu abadan, dan saya tidak akan murka, tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya setelah ini. Akhirnya apa? Ketika mereka mendapatkan ucapan Allah seperti itu, maka mereka setelah itu gembiranya luar biasa. Sehingga kalau kita baca hadis ini berarti menunjukkan apa? Kenikmatan yang paling dicintai sama penghuni surga itu ketika mereka mendengar suara Allah, saya halalkan ridhoku kepada kalian dan saya tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Akhirnya apa? Mereka itu gembira dengan ucapan Allah Ta'ala itu. Itu nikmat yang paling besar yang mereka terima. Kalau dalam hadis yang lain dikeluarkan dalam Muslim dari Suhaib, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, mereka sudah menempati tempat tinggal masing-masing. Ini di sini, tingkatannya di sini, semuanya sudah semua terisi penuh.
Maka setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, Allah berkata kepada mereka, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, aturiduna syai'an azidukum, mau enggak kalian itu saya tambahkan kenikmatan, yaitu saya berikan kenikmatan yang lain. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, alam tubayyid wujuhana, Tuhanku, bukankah engkau telah menceriakan wajah kita? Alhamdulillah, kita sudah ceria sekarang. Kita sudah nggak ada sedih, nggak ada rasa takut, tidak ada rasa, nggak ada lagi lah. Kita semuanya gembira semua di sini. Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kita ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau menyelamatkan kami dari api neraka jahanam. Sudah cukup, wahai Tuhanku, cukup. Maka Allah telah mengatakan, fayakshiful hijab. Setelah itu Allah membuka tabir wajahnya. Fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Tidaklah mereka itu merasakan kenikmatan yang paling lezat kecuali ketika mereka itu melihat wajah Tuhan mereka. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti ada diskusi, obrolan antara Allah dengan orang-orang penghuni surga, dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada mereka. Berarti kalau kita pahami di sini berarti di hari kiamat itu Allah itu bicara dengan hamba itu ada dua kali. Pembicaraan Allah kepada semua hamba, tapi bukan untuk memuliakan mereka. Mereka pun juga tidak menikmati suaranya Allah Ta'ala, pembicaraan Allah, enggak. Yaitu ketika Allah bicara kepada padang mahsyar, orang-orang yang tinggal di padang mahsyar, semuanya diajak bicara semua sama Allah Ta'ala tanpa ada penerjemah, tapi Allah murka kepada mereka. Kemudian yang kedua, pembicaraan yang kedua, obrolan yang kedua, obrolan antara Allah dengan penghuni surga. Dan itu kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, sampai akhirnya mereka itu menikmati suaranya Allah Ta'ala. Mereka sangat gembira ketika mereka itu bisa mendengar suaranya Allah Ta'ala. Tapi nanti di hari kiamat itu ada juga orang-orang yang tidak sudi Allah itu bicara dengan dia. Dan itu ngeri sekali kalau ini, sehingga dia itu diharamkan untuk mendengar suaranya Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah menikmati bagaimana obrolan dengan Allah Ta'ala. Itu ada beberapa orang, saya bacakan beberapa riwayat saja. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini orang-orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakihim walahum adzabun alim. Ada tiga golongan Allah tidak akan sudi ngomong dengan dia di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakihim, Allah tidak akan membersihkan jiwanya, dosanya. Walahum adzabun alim, dan akan sediakan bagi dia azab yang paling pedih. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ketika terus Rasul diulang-ulang terus tiga golongan ini, sampai Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru, celaka dan hina sekali mereka ya Rasulullah. Siapa mereka? Maka Rasulullah menyebutkan tiga orang. Yang pertama, al-musbil izarahu. Yang pertama, orang yang pakaiannya isbal, di bawah mata kaki. Itu bagi laki-laki, kalau perempuan gak ada isbal. Wal manan, kemudian yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dia memberikan sesuatu kemudian suka mengungkit-ungkit. Kemudian yang ketiga, al munafik sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, yaitu supaya dagangnya laris, akhirnya dia itu sering bersumpah. Nah, berarti kalau dalam hadis ini sebutkan tiga itu siapa? Orang yang isbal pakaiannya, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, yang ketiga orang yang melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Hadis yang kedua, saya bacakan hadis yang kedua, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Tiga golongan Allah tidak akan sudi ngomong dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan dosa mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan akan disediakan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga golongan itu? Yang pertama, syekhun zanin, seorang yang sudah tua kemudian berzina. Orang yang sudah tua kemudian berzina. Kemudian yang kedua, wa malakun kadzab, wa malikun kadzab, pemimpin tapi pendusta.
Dia menjadi pemimpin, punya jabatan, tapi dia itu masih berdusta itu. Padahal dia itu sudah punya jabatan, ngapain berdusta gitu? Wong dia punya kekuatan. Kemudian ketiga, wa'ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Jadi 3 orang ini semuanya orang yang kontradiksi lah masa itu perbuatan dia. Orang sudah tua berzina. Jadi sudah tidak saatnya lagi orang tua itu berzina, tapi dia sudah tua berzina. Raja yang punya kekuasaan, zalim saja bisa raja itu, kok masih berdusta gitu. Kemudian yang ketiga, orang miskin yang selayaknya dia itu merendahkan diri karena miskinnya, orang miskin sombong. Kemudian hadis yang ketiga yang menyebutkan tentang 3 golongan yang tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala. Nanti kalau kumpulkan banyak sekali itu. Sampai nanti ada ulama yang ngarang tulisan tentang siapa saja yang tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala, banyak. Karena hadis-hadisnya itu macam-macam itu. Tapi kita sebutkan 3 saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim." 3 golongan Allah tidak akan sudi bicara dengan mereka, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan membersihkan dosanya, dan akan sediakan azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min iblis sabil. Pertama, orang yang dia punya kelebihan air di sebuah tempat, misalkan di sawah, kemudian atau di tanah lapang, dia punya air dalam tanahnya, tetapi dia tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan. Padahal air juga bukan milik dia, Allah yang mengeluarkan air itu, tetapi dia tidak mau memberikan orang yang membutuhkan. Warajulun, yang kedua, warajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri wa halafa lahu billahi la akhadhaha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Orang yang menjual barang dagangannya setelah asar, yaitu itu cuma waktu asar, itu cuma waktu, bersumpah bahwasanya sudah deal, nanti ambil barangnya nanti misalkan itu. Tetapi ketika sudah dibayar, mau diambil barangnya, dia membatalkan jual belinya, padahal dia itu sudah bersumpah. Kemudian ketiga, warajulun baya'a imaman la yubayu ila lidunya fa in a'tahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Yang ketiga, orang yang membaiat pemimpin karena dunia, yaitu karena dunia, dia itu nafsu terhadap untuk dapat jabatan, untuk dapat harta, bukan karena taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau pemimpin ngasih dia jabatan, oh dia itu senang sekali, dia puji-puji pemimpinnya, dipuja-puja lah itu. Fa'in lam yu'tihi, tapi kalau dia tidak diberikan jabatan, tidak diberikan duit, dicaci maki pemimpinnya itu. Padahal dia sudah membaiat, dan banyak orang seperti ini. Orang seperti ini banyak sekali itu. Orang yang dulunya mencaci maki pemimpin mati-matian, kasih jabatan, diam. Orang yang dulunya memuji pemimpin luar biasa kayak malaikat, kayak Tuhan itu, sekali gak dikasih jabatan berubah menjadi orang yang mencaci maki pemimpin itu. Jadi dia membaiat karena pengen mendapatkan dunia dari pemimpin itu. Maka orang ini pun tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini, intinya pembahasan kita bahwa di hari kiamat itu nanti Allah akan bicara dengan hamba. Allah akan bicara dengan hamba. Dan ketika Allah berbicara, itu tidak ada penterjemah antara Allah dengan dia, sehingga Allah berbicara, hamba bisa faham apa yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala. Demikian juga ketika hamba berbicara, Allah juga tahu apa yang diinginkan sama hamba, sehingga terjadi obrolan. Terus kalau ditanya misalkan obrolan itu dengan apa, dengan bahasa apa, maka banyak ulama yang mengatakan obrolan di hari kiamat itu dengan bahasa Arab. Obrolan di hari kiamat itu dengan bahasa Arab. Pertanyaanlah, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya belajar di dunia. Tapi bukan ilmu yang menentukan kita itu bisa ngomong pakai bahasa Arab di hari kiamat. Yang menentukan itu amal kita. Sehingga kan kalau pertanyaan itu kan man rabbuka, kan bahasa Arab kan itu, bukan pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kan bukan kan itu. Pertanyaanlah, kalau saya nggak bisa bahasa Arab, saya terus gimana itu? Nanti yang menjawab itu bukan bahasa kita. Yang menjawab itu adalah amal kita. Orang Arab ngelotok bahasa Arab, mereka hafal itu, man rabbuka itu hafal mereka itu. Belum tentu mereka itu nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena yang menjawab bukan pinternya dia, tetapi yang menjawab itu adalah amalan dia ketika di dunia.
Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.